Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan pembelajaran bahasa Indonesia yang ketiga. Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Kali ini yang akan dibicarakan yaitu pemilihan kata. Dengan kata lain yaitu diksi. Pengertian diksi. Diksi menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh makna tertentu atau seperti yang diharapkan. Pilihan kata atau diksi mencakup cara pemilihan kata. Kata yang mana harus dipakai untuk mencapai suatu gagasan. Bagaimana menggunakan ungkapan dan atau gaya mana yang paling baik digunakan dalam suatu situasi. Contoh, pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan. Salah. Yang kedua, pertama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan. Itu benar. Kenapa? Di sini kata pertama-tama itu kan dengan kalimat pertama-tama, nah itu kalimatnya kurang baik, tidak enak didengar, maka katanya atau kata pertama-tama itu tidak boleh diulang. Jadi sebaiknya pertama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan. Kalau kalimat di atas kan salah. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan. Nah, kalimat tersebut itu salah, tidak boleh diulang karena kalimatnya pertama tidak enak didengar. Jadi kata tersebut adalah salah. Kesininya kan sama. Marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan. Itu kan benar. Jadi kalau diulang itu salah. Jadi kita harus pandai memilah atau memilih kata yang tepat untuk penggunaannya. Jadi di sini harus dipakai untuk mencapai suatu gagasan yang benar. Maka di sini gaya mana yang paling baik digunakan dalam situasi. Biasanya ini untuk berpidato. Ya, itu. Atau bisa saja pertama kita dalam pembicaraan di dalam suatu rapat. Nah, sekarang fungsinya. Fungsi diksi. Membuat pembaca atau pendengar mengerti secara benar dan tidak salah paham terhadap apa yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Jadi fungsinya diksi itu untuk membuat pembaca atau pendengar mengerti secara benar. Jadi tidak salah paham dalam menyampaikan oleh pembicara ataupun penulis. Keduanya, untuk mencapai target
komunikasi yang efektif. Contoh, kita sedang belajar supaya pintar. Lalu ada kalimat lagi, kita sedang belajar agar pintar. Kalau mengatakan agar supaya, kalimat itu tidak efektif. Mengapa? Itu sama-sama artinya. Agar dengan supaya akan sama artinya. Jadi yang digunakan adalah salah satu. Yang ketiga, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Jadi kita mengungkapkan sesuatu gagasan harus diekspresikan secara verbal. Yang keempat, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat. Maksudnya sangat resmi, atau tidak resmi, sehingga menyenangkan pendengar atau pembaca. Jadi kalau kita bicara tentu saja itu ekspresinya berbeda-beda. Contoh satu kata, pergi. Tapi kalau kita mengatakannya pergi, nah itu kan menyuruh secara paksa. Pergi. Nah, itu menyuruh secara paksa. Tapi pergilah, itu kan berbeda. Itu kalimatnya bagaimana dengan gaya atau ekspresi kita di dalam mengungkapkan bahasa. Lalu makna dalam kata. Makna dalam kata bisa dibagi-bagi. Ada makna denotasi, konotasi, ada makna umum, dan makna khusus. Denotasi artinya secara benar atau artinya lugas. Sedangkan konotasi artinya bisa bermacam-macam. Contoh, kata bunga. Bunga secara denotasi adalah kembang. Misalnya dalam kalimat, ia memetik bunga di halaman. Nah, itu dapat diartikan atau makna kata bunga bisa berarti kembang. Sedangkan secara konotasi bisa bermacam-macam maknanya. Coba ambil bunga di bank. Itu kan artinya berbeda. Dengan ambil bunga di halaman. Ia menjadi bunga desa. Nah, ketiga kalimat tersebut berbeda-beda makna dalam kata tersebut. Jadi, denotasi secara lugas, konotasi secara luas. Artinya bisa bermacam-macam. Nah, sekarang makna umum. Umum dan khusus. Umum itu mencakup keseluruhan. Khusus, misalnya yang lebih kecil tahapannya. Misalnya, ia makan pakai ikan. Atau bisa saja, ia pulang kampung, naik kendaraan. Itu umum. Mana yang khususnya? Kendaraan.
kendaraan itu bisa bermacam-macam. Ya, khususnya motor, sepeda, beca, apakah mobil pun bisa ada mobil truk, sedan, ataupun yang lainnya. Itu yang disebut khusus. Lalu konotasi, ada konotasi itu dibagi lagi. Ada konotasi negatif, ada konotasi positif. Maksudnya kalau yang negatif itu kurang baik. Sedangkan konotasi positif adalah yang lebih baik. Nah, biasanya yang negatif itu seperti ini. Dia adalah tikus di bank BCA. Tikus di sini bukan berarti tikus sebenarnya, tetapi dia adalah korupsi atau koruptor yang berada di bank BCA. Berarti itu konotasinya negatif. Kenapa negatif? Kurang baik. Sedangkan konotasi yang positif itu menuju yang lebih baik. Yang lebih baik bagaimana? Misalnya, ia menjadi kepala sekolah. Maksudnya kepala sekolah itu bukan kepala seperti di ikan, tetapi dia yang positifnya adalah sebagai pemimpin di sekolah tersebut. Itu perbedaan konotasi yang positif dengan negatif. Berikutnya, makna dalam kata. 1. Makna denotasi. Denotasi merupakan makna kata yang sesuai dengan makna yang sebenarnya atau sesuai dengan makna kamus, seperti tadi yang Ibu contohkan. Ciri makna denotasi diantaranya makna yang sesuai dengan apa adanya. Yang kedua, arti kata secara objektif. Ketiga, makna konseptual. Contoh, adik makan wortel agar matanya lebih sehat. Kata makan dalam kalimat di atas memiliki arti sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu bermakna memasukkan sesuatu ke dalam mulut, dikunyah, dan atau ditelan. Itu kan arti makan secara denotasi. Yang kedua, makna konotasi. Konotasi merupakan makna yang kias, bukan sebenarnya, atau makna ungkapan dan merujuk pada hal yang lain. Atau bisa makna seperti apa yang diungkapkan tadi oleh Ibu, bisa artinya bermacam-macam. Contoh, banyak pemuda kampung Perum yang mengagumi bunga desa anak Pak Lurah. Makna konotasi dibagi menjadi dua. Nah,
Kalau tadi kan bunga, Ibu sudah menjelaskan tadi sebelumnya. Bunga itu bisa bunga berarti kembang, yang satu bisa bunga berarti ini gadis kalau di dalam contoh yang baru Ibu katakan. Banyak pemuda kampung Perum yang mengagumi bunga desa anak Palura. Nah, bunga desa di sini bukan berarti bunga yang berarti kembang. Tetapi di sini contohnya kembang desa artinya putri atau perempuan desa yang lebih cantik. Nah, di sini makna konotasi dibagi menjadi dua. Ada konotasi positif, merupakan kata yang memiliki makna yang dirasakan baik dan lebih sopan. Makna yang sesuai dengan apa adanya. Kalau arti kata secara objektif atau makna konseptual, contohnya, Budi makan wortel agar matanya lebih sehat. Kata makan dalam kalimat di atas memiliki arti sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu bermakna memasukkan sesuatu ke dalam mulut atau dikunyah dan ditelan. Itu kan positif. Konotasi negatifnya merupakan kata yang berarti atau bermakna kasar atau tidak sopan. Lalu yang ketiga ada makna umum. Maksudnya, makna yang memiliki ruang lingkup dan cakupan yang luas dari kata yang lain. Makin luas ruang lingkup suatu kata, maka makin umum sifatnya. Makin umum suatu kata, maka terbuka kemungkinan salah paham dalam pemaknaannya. Contoh, Maskur senang makan buah-buahan. Nah, kata buah-buahan itu kan maksudnya berarti berbeda-beda, banyak. Bisa buah apel, buah misalnya fir, rambutan, atau pepaya. Nah, jadi Maskur senang makan buah-buahan, ini kan tidak khusus. Justru maknanya lebih luas. Buah-buahan apa yang Maskur senangi? Itu kan bisa kemungkinan salah paham. Maksudnya buah pepaya yang disukai. Padahal di sini buah-buahannya banyak. Tapi yang dimaksud seseorang bisa saja, oh mungkin senang buah pepaya. Oh senang buah rambutan. Tapi sebenarnya ada buah yang tidak disukai Maskur. Hanya ini bisa salah paham kalau pengertiannya yang secara umum. Yang kedua, tukang palak itu sering memalak kendaraan umum yang melintas. Maksud kendaraan umum kan banyak, bukan satu. Kendaraan umum bisa angkot, bisa Gojek, bisa Grab, apakah mobil, apakah beca, itu kan sama kendaraan umum. Jadi di sini maknanya bersifat umum, bisa salah paham juga. Jadi tukang palak itu sering memalak kendaraan umum. Nah, yang dipalak itu apakah? Yang truk yang bawa barang, atau Gojek, ataupun yang lainnya. Yang ketiga, anak yang cacat fisik dan mental itu tidak punya harta. Nah, harta di sini apa? Bisa luas, bisa kebun, bisa rumah, bisa emas, bisa berlian.
Nah, di sini maknanya lebih luas atau boleh dikatakan makin umum kata, makin kemungkinan salah paham juga. Itu. Berikutnya makna khusus. Makna khusus adalah makna yang memiliki ruang lingkup cakupan yang sempit dari kata yang lain. Makna khusus lebih rinci dalam menyampaikan sehingga khalayak yang mendengar maupun membaca lebih mengerti dalam memahami kata-kata tersebut. Contoh, Maskur makan mangga segar. Itu kan lebih khusus ya, lebih khusus. Jadi Maskur senang makan mangga segar. Itu lebih jelas. Kalau tadi kan buah-buahan itu luas. Ini yang lebih khusus yaitu atau lebih jelas. Jadi Maskur senang makan mangga. Berarti tidak ada buah yang lain seperti salak, rambutan, tidak. Dia lebih senang mangga segar. Yang kedua, tukang palak itu sering memalas bis Kopaja. Jelas kan? Bisnya, mereknya sudah jelas. Nama bisnya kan sudah jelas. Jadi yang dipalak adalah bis Kopaja, bukan bis Budiman, bukan bis Prima Jasa. Nah, ini berarti kan khusus. Yang ketiga, anak yang cacat fisik dan mentalnya itu tidak punya rumah. Nah, jadi harta yang dimaksud tadi bukan emas dan berlian, tetapi hartanya yang tidak punya itu adalah rumah. Sekarang kata yang memiliki persamaan di beberapa bagian. Kata yang memiliki persamaan di beberapa bagian A. Sinonim, antonim, homonim, homofon, homograf, hiponim, dan hipernim. Kata yang memiliki persamaan di beberapa bagian, Ibu jelaskan satu persatu, di antaranya sinonim. Sinonim itu persamaan arti atau dua buah kata yang berbeda tulisan, pengucapannya tetapi mempunyai arti yang sama. Jadi sinonim itu persamaan arti atau dua buah kata yang berbeda, tulisannya berbeda, pengucapannya tetapi mempunyai arti yang sama. Contoh, adalah dengan merupakan, itu sama. Adalah dengan merupakan sama. Lalu kepada dengan YTH. Kan ada yang menulis di dalam surat kepada YTH. Itu sebenarnya kepada dengan YTH itu berbeda. Kalau kepada itu biasanya ditulis untuk nama lembaga. Sedangkan YTH yang terhormat itu biasanya untuk orang atau jabatan. Bagi saya dengan untuk saya itu sama. Bagi saya, untuk saya, sama saja. Itu sinonimnya. Kemudian antonim. Antonim adalah lawan arti atau kata-kata yang berlawanan artinya. Contoh, tinggi lawannya rendah. Pergi lawannya datang.
Yang ketiga, homonim. Maaf, bukan hiponim, homonim. Persamaan bentuk tetapi beda arti. Ada contohnya, Syah berarti raja, Shah kepala atau pemimpin. Nah, itu Shah di sini ditulisnya sama. Shah raja, Shah kepala. Nah, kemudian yang kedua, buku. Buku itu adalah ruas. Ada juga buku itu diartikan kitab. Kalau ruas itu kalau di dalam bambu kan ada ruas-ruasnya, yaitu untuk tumbuh lagi daunnya itu dinamakan ruas. Itu buku. Buku itu berarti ruas kalau di dalam bambu. Nah, kalau buku dengan yang lain adalah kitab. Kemudian kata bandar. Bandar itu bisa pelabuhan. Atau bisa juga parit. Jadi bandar itu ditulisnya sama, tapi artinya bisa berbeda. Itu namanya homonim. Sedangkan homofon, persamaan bunyi beda arti. Misalnya halaman. Ada yang berarti halaman itu lembar buku, halaman 1, halaman 2, nah itu lembar buku. Lalu ada halaman rumah, berarti pekarangan. Sama dengan kata bank. Bank itu tempat menyimpan uang. Ya, tempat menyimpan uang. Itu namanya bank. Tapi ditulisnya dengan huruf K. Tapi yang kedua, bank yang ditulisnya dengan huruf G, itu sebutan untuk kakak laki-laki. Jadi, ucapannya sama, artinya berbeda. Itu homofon. Homofon itu huruf. Jadi, yang berbeda adalah huruf. Lalu homograf, persamaan bentuk atau tulisan, tetapi beda arti. Misalnya, ia makan apel. Artinya buah. Tapi sesudah apel, di lapangan, misalnya, ia lari. Nah, kata apel dan apel penulisan sama, tetapi dalam bunyi dalam bunyinya itu berbeda. Itu dinamakan homograf. Jadi bentuk tulisannya sama, tapi artinya berbeda. Itu namanya homograf. Berikutnya hiponim. Hiponim itu kata turunan dari kata yang lainnya. Lalu ada hipernim, kata turunan yang merupakan bagian dari kata lainnya. Contoh, nah di bawah ini ada hipernim, ada hiponim. Misalnya hipernimnya melihat. Nah hiponimnya atau hiponimnya menengok. Melihat itu bisa menengok, bisa menatap, bisa melirik, bisa melotot. Kan melihat. Sama-sama melihat. Tapi turunannya menengok, menatap, melirik. Tapi kalau dalam pelaksanaannya itu tergantung kalimatnya. Ia menengok. Berarti boleh juga menjenguk. Menatap berarti melihat ke atas atau ke matanya. Kalau melirik kan sedikit itu. Melotot
dengan mata yang terbuka lebar. Lalu kata bunga. Bunga itu umum. Boleh dikatakan hipernym juga. Ada melati, anggrek, sedap malam. Jadi bisa dikatakan hipernym itu secara umum. Umum bunga. Hipernymnya yaitu khusus. Jadi bunga itu melati, anggrek, sedap malam. Lalu bulan. Hipernym bulan. Bulan di sini Januari, Februari, Maret. Nah, itu untuk nama-nama bulan hipernymnya. Tapi kalau yang tadi di atas itu, kalau yang tulisannya sama, ditulisnya sama, kata diungkapkan sama, misalnya bulan. Bulan itu kan benda langit. Nah, itu berbeda lagi ya, bukan hipernym. Lalu hewan. Hewan itu umum, hipernym. Lalu hiponimnya adalah ayam, burung, kambing. Itu termasuk ke dalam nama hewan. Berikutnya elemen diksi. Elemen diksi ada fonem, ada silabel, konjungsi, infleksi, dan uteran. Fonem sebuah istilah linguistik yang merupakan satuan terkecil dalam sebuah bahasa yang masih bisa menunjukkan perbedaan makna. Fonem berbentuk bunyi. A, B, C. Itulah fonem. Lalu silabel merupakan sebuah bentuk suku kata di mana merupakan subfonem yang ditandai oleh satu puncak kenyaringan bunyi fonem yang terletak pada vokal atau satuan ritmis atau ritme terkecil dalam suatu arus ujaran atau runtutan dari bunyi ujaran. Satu silabel biasanya meliputi satu vokal, satu konsonan, atau lebih. Silabel mempunyai puncak kenyaringan sonoritas yang utuh pada vokal. Berikutnya konjungsi. Lebih dikenal sebagai kata sambung. Definisinya adalah kata tugas yang menghubungi dua klausa atau lebih. Jenis-jenis konjungsinya diantaranya adalah konjungsi antar klausa, konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif, dan konjungsi korelatif. Di antaranya konjungsi itu dan, seperti, nah itu istilahnya kata sambung yang lebih jelasnya disebut kata sambung. Ada konjungsi antar kalimat. Berikutnya yang keempat, infleksi. Pengertiannya adalah suatu proses penambahan morfem infleksional ke dalam sebuah kata yang mengandung indikasi gramatikal seperti jumlah, orang, gender, tenses, atau aspek dibandingkan dengan defasi menghasilkan kata baru diambil dari kata
dasar. Lalu uteran merupakan subelemen dari fungsionalitas diksi dan mempengaruhi diksi berdasarkan kemampuan bahasa dengan kriteria penggunaan pemahaman yang jelas dan efektif. Nah, kata ilmiahnya atau kata ilmiah, kata populer, kata jargon, dan slang. Kata ilmiah merupakan kata yang logis dari bahasa asing yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Seperti, nah di sini ada kata populer adalah kata yang bisa digunakan dalam komunikasi sehari-hari masyarakat umum. Nah, contoh kata ilmiah dan populer. Kata ilmiah analogi. Kata populernya kiasan. Frustasi ilmiah. Rasa kecewa populer. Diskriminasi ilmiah. Perbedaan perlakuan kata populer. Maaf. Kontradiksi. Pertentangan. Format, ukuran, anarki, kekacauan. Jadi kata-kata ilmiahnya yaitu kata yang digunakan untuk kata-kata yang logis dari bahasa asing. Sedangkan kata populer itu yaitu kata-kata yang biasa digunakan untuk sehari-hari. Kata jargon adalah kata yang mengandung makna suatu bahasa. Ada dialek atau tutur yang dianggap aneh. Kata ini juga merupakan kata sandi atau kode rahasia untuk kalangan tertentu. Misalnya yang ada kode tertentu itu dokter, militer, atau perkumpulan rahasia, mungkin juga ilmuwan. Nah, itu yang disebut kata jargon. Jadi kata jargon itu kata-kata yang mengandung suatu bahasa atau dialek, boleh juga tutur kata yang dianggap aneh. Tapi kata ini merupakan kata sandi, boleh juga kode. Ya, biasanya dokter, militer, perkumpulan rahasia atau ilmuwan. Contoh populasi, volume, abses, H2O, dan sebagainya. Kemudian D, kata slang. Kalau kata slang yang dihasilkan dari salah ucap, yang disengaja atau kadang berupa pengerusakan sebuah kata, bisa untuk mengisi suatu bidang makna yang lain. Kata-kata ini bersifat sementara atau sudah teras, usang, hilang, atau menjadi kata-kata biasa. Contoh, asoy, mana tahan, dan sesuatu ya, itu kan kata slang. Jadi yang salah diucapkan bisa sengaja atau tidak, bisa pengerusakan kata atau yang lain. Kan kalau yang asik gitu, asoy, mana tahan, sesuatu ya. Nah, sesuatu itu apa? Ya kan, apa saja di sini. Nah, itu boleh dikatakan kata slang. Berikutnya pilihan kata dan penggunaannya. Kata dari dan daripada. Contoh, kertas itu terbuat dari kayu jati. Itu keterangan asal. Peristiwa itu timbul dari peristiwa seminggu yang lalu. Itu keterangan sebab. Buku itu ditulis dari pengalamannya selama di Jerman. Itu berarti yang menyatakan asal. Kata pada
dan kepada. Contoh, buku catatan saya ada pada Astuti. Itu pengantar keterangan. Saya ketemu dengan dia pada suatu sore hari. Itu beda. Pada di sini menyatakan keterangan waktu. Nah, sekarang kata di dan ke. Contoh, Atik sedang berada di luar kota. Di luar di sini fungsinya sebagai kata depan. Mengapa? Itu di sini penulisannya dipisahkan. Berarti menyatakan keterangan tempat. Di saat usianya sudah lanjut, orang itu semakin malas belajar. Nah, di saat itu menyatakan keterangan waktu. Lalu kata dan dengan. Contoh, ayah dan ibu pergi ke Jakarta. Berarti kata ayah dan ibu itu menyatakan kata benda. Ibu memotong kue dengan pisau. Nah, dengan pisau berarti itu sebagai pengguna ya. Kata antar dan antara. Contoh, kabar ibu belum pasti, antara benar dan tidak. Itu menyatakan pemilihan. Dia akan tiba antara jam 4 sampai jam 6. Itu merupakan jangka waktu. Demikian penjelasan dari Ibu mengenai diksi. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.